Gadi Kurniawan dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya memenuhi tugas PPAK, yaitu menerapkan atau sosialisasi penerapan protokol kesehatan, yaitu 5M dan gerakan vaksinasi. Yang pertama untuk gerakan 5M yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu karena dengan mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat makan, menggunakan kamar mandi, setelah dan menutup hidung atau setelah bersin. Karena agar untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun untuk membersihkan tangan yang akan memberikan dampak 60% lebih bersih daripada tidak menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, organisasi WHO telah mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan kepada atau untuk orang-orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Namun virus semakin hari semakin bervariasi, semakin merajalela, hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu yang lalu, selang kebijakan WHO di atas adalah WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua masyarakat, atau baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di salah satu yaitu adalah di Amerika Serikat, di mana Center for Disease Control and Prevention memperbarui pedoman terkait penggunaan masker, yaitu CDC mengimbau masyarakat AS harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dikatakan atau perlu dilakukan ketika 1. Terdapat anggota keluarga yang terinfeksi atau terkena COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena atau terinfeksi COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang ketiga, ruangan yang sempit. Yang keempat adalah tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang nomor 3 adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak, atau protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan secara teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa perbuatan, partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas atau yang saya sebutkan tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia 60 tahun ke atas. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang nomor 5 adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski kita sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sehat. Pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Oleh karena itu, saya mengajak, yuk tetap terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk meningkatkan selalu sistem kekebalan tubuh kita agar terhindar dari infeksi COVID-19. Dan yang terakhir, saya meminta kepada masyarakat Indonesia agar mau atau mengikuti anjuran pemerintah, yaitu vaksinasi yang diadakan 2 dosis, yang dilakukan penyuntikan 2 dosis. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia seluruhnya agar mau dan tidak takut untuk divaksinasi, agar kita kembali pulih seperti semula. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih dari saya. Nanti setelah ini saya akan memutar atau memberikan gambaran atau kartun tentang 5M dan vaksinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.